Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita patut bersyukur karena pada kesempatan malam hari ini kembali lagi kita bisa beribadah bersama di rangkaian kegiatan bulan keluarga, di mana pada malam hari ini ibadah keluarga akan dilayani oleh keluarga Bapak Budiman Manurung. Kita awali ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 1, baitnya yang pertama dan yang kedua. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Menyambut respon dari panggilan ibadah malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan yang kedua.
Sebelum kita membaca firman Tuhan malam hari ini yang akan diambil dari kitab Kejadian, mari kita menghadap Tuhan, memohon bimbingannya agar renungan malam hari ini bisa kita ikuti dengan sepenuh hati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada kesempatan malam hari ini sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti, kami dapat membaca, serta kami dapat memahami isi dari firman-Mu ini. Ampunilah kesalahan kami ya Bapa. Ampunilah kesalahan kami ya Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, renungan yang kami baca pada malam hari ini akan menjadi sesuatu kekuatan dan pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan hari ini kita ambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 27. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padam Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegangi tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baru saja kita mendengarkan renungan malam hari ini yang diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang 25, ayat 19 sampai dengan 27. Untuk renungan kita pada malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga adalah menyelaraskan kehendak Tuhan. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya berhasil dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak ada orang tua yang mau anak-anaknya hidup dengan kesusahan, hidup dengan kesedihan.
kita harus meyakini bahwa orang tua menginginkan anak-anaknya lebih berhasil daripada orang tuanya tersebut. Sehingga berbagai cara dilakukan oleh orang tua dalam memfasilitasi keinginan orang tua tersebut, dan mereka berjuang keras menyiapkan fasilitas yang bisa menunjang keberhasilan dari anak tersebut dengan cara menyekolahkan di tempat yang terbaik, memberikan perlengkapan yang terbaik, memberikan nutrisi dan gizi yang baik, sehingga apa-apa yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan anak tersebut dalam mencapai cita-cita harus bisa dipenuhi. Terkadang banyak orang tua bahkan memberikan sarana di luar sekolah, seperti memberikan tempat les yang terbaik. Semua itu hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk keberhasilan anak tersebut di masa yang akan datang. Namun demikian, terkadang demi mensukseskan keinginannya tersebut, terkadang kita sebagai orang tua itu lupa bahwa apa yang diinginkan oleh anak tersebut seringkali tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Apa yang diinginkan oleh kita tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak tersebut dalam menjalani kehidupannya. Dan juga akhirnya banyak orang tua yang terkadang karena memaksakan keinginannya sehingga mengabaikan potensi apa yang ada dalam diri anak tersebut. Sebagai salah satu contoh, ada orang tua yang mau anaknya menjadi seorang prajurit TNI, karena orang tersebut beranggapan bahwa nanti dengan menjadi seorang prajurit kamu akan gagah dan lain sebagainya. Tetapi terkadang anak tersebut memiliki potensi yang berbeda. Contohnya mungkin dia memiliki potensi sebagai seorang pemain band, sehingga masa-masa mudanya, sela-sela waktu senggangnya di sekolah, tidak pernah mau mengikuti keinginan orang tuanya untuk bagaimana caranya bisa untuk menjadi seorang, atau bagaimana caranya bisa untuk mengikuti seleksi dengan baik. Tapi sibuk dengan ngeband. Padahal itulah potensinya di situ. Nah, begitu dimasukkan oleh orang tuanya tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Dengan berbagai macam tekanan yang dihadapi, berbagai macam kegiatan yang begitu padat, anak tersebut tidak mampu, sehingga mengakibatkan anak tersebut meninggalkan keinginan ayahnya untuk menjadi seorang TNI. Depresi dan stres.
Ini yang menjadi pelajaran bagi kita selaku orang tua, bahwa kita tidak boleh memaksa apa keinginan kita. Kita harus tahu bahwa keinginan tersebut harus diikuti dengan upaya-upaya. Tidak ada semuanya yang instan, tidak ada. Jangan sekali-sekali kita memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Karena apa? Hal tersebut akan memberikan dampak yang begitu luar biasa. Stres, kepanjangan, shock. Karena dia harus menjalani hidupnya yang tidak sesuai dengan passionnya, dengan bakatnya, dengan talentanya, atau potensinya, hanya demi untuk mewujudkan keinginan atau kebahagiaan orang tuanya. Dan ia harus membuang jauh-jauh masa depannya dan hidupnya menjadi hampa. Memahami keinginan anak itu sesungguhnya sama dengan menyelaraskan kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Sebab sejak dalam kandungan Tuhan sudah merencanakan masa depan dari anak tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari bacaan kita hari ini, tepatnya di ayat yang 23, di mana firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Nah, sejak dalam kandungan Ribka, Tuhan sudah mempunyai rencana atas hidup Yakub dan Esau. Sudah jelas dikatakan bahwa dalam kandungan Ribka tersebut terdapat dua suku bangsa yang saling bertolak belakang. Dan suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada suku bangsa yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sehingga tugas Ishak dan Ribka adalah mendidik anak-anak mereka agar selaras dengan kehendak Tuhan. Memang tidak mudah. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai orang tua, memang sangat tidak mudah untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan, dan apa yang menjadi rencana Tuhan atas anak-anak kita. Sehingga kita sebagai orang tua, kita memiliki suatu kewajiban untuk mencari tahu, memahami, dan mengerti apa yang menjadi potensi dari anak-anak kita secara terus-menerus. Seperti yang tadi saya sampaikan, apabila kita sudah memahami, kita sudah mengerti, maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan anak-anak kita untuk mengembangkan potensinya dengan maksimal, untuk mengembangkan potensinya dengan sekuat tenaga, untuk mengembangkan potensinya dengan penuh keyakinan, sehingga anak-anak kita dapat menjalankan hidupnya dengan penuh sukacita. Dengan cara itulah adalah cara yang terbaik kita sebagai orang tua untuk menyelaraskan kehendak Tuhan terhadap apa yang telah
Tuhan rencanakan bagi anak-anak kita sejak mereka masih dalam kandungan. Yang harus kita pahami sebagai orang tua adalah bahwa kebahagiaan seorang anak adalah ia mampu untuk menemukan potensinya. Karena ada orang tua yang membantu untuk menemukannya. Demikian renungan pada malam hari ini. Semoga renungan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, kita sebagai orang tua, sehingga apa yang menjadi keinginan kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menganjatkan puji dan syukur melalui persembahan atau ucapan syukur yang akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 302, baitnya yang pertama dan kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, kuasa dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berada sampai dengan malam hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang begitu indah. Terima kasih untuk cerita-cerita yang begitu luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan malam hari ini tidak henti-hentinya kami memohon kepadamu. Kami mengaku di hadapan-Mu atas semua kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa kami ini ya Bapa. Kami anak-anak-Mu tidak henti-hentinya selalu berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya ya Bapa, Engkau akan menarik kami, Engkau akan mengangkat kami dari lubang-lubang dosa tersebut. Ya Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Pada malam hari ini kami telah membaca sedikit dari firman-Mu yang kami renungkan dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 27. Begitu luar biasanya ya Tuhan, Engkau telah menyiapkan perjalanan kehidupan anak-anak manusia semenjak ia masih berada di dalam kandungan.
kami mohon kepadamu ya Bapa. Biarlah Kau memberikan kami, para orang tua, kekuatan. Kau memberikan kami, para orang tua, kebijaksanaan. Engkau memberikan kami, para orang tua, suatu pola pikir yang tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, namun juga mementingkan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu ini. Terima kasih atas renungan pada malam hari ini, di mana kami selaku orang tua mendapatkan begitu banyak pelajaran yang berharga tentang bagaimana mendidik anak-anak agar sesuai dengan selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bukanlah orang tua yang baik, kami bukanlah orang tua yang sempurna, namun kami akan selalu berusaha setiap hari, setiap waktu. Kami akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang terbaik bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi kerajaan. Kami menyadari akan segala kekurangan kami ya Bapa. Namun kami mohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat mencari, menemukan, kami dapat melaksanakan semuanya itu dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada kesempatan malam hari ini juga tak lupa kami ingin berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami ini ya Bapa, di mana pandemi COVID-19 meruntuhkan semua kehidupan yang ada di negara ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa. Engkaulah yang menciptakan, Engkaulah juga yang menghilangkan. Tiada yang mustahil apabila Engkau sudah berkata. Tiada yang mustahil apabila Engkau sudah berkehendak. Dan tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu. Ya Bapa, berikanlah bangsa ini kekuatan agar kami dapat melewati seluruh cobaan yang sedang dialami oleh bangsa ini. Kami menyadari dan kami mengerti ya Bapa. Ini merupakan suatu introspeksi bagi diri kami umat manusia, kami bangsa ini, agar kami bisa lebih disiplin, kami bisa lebih lagi taat kepadamu, dan kami bisa lebih lagi mematuhi, tidak meremehkan orang, tidak meremehkan segala aturan. Kami yakin dan percaya itu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik. Terima kasih atas hari-hari yang begitu indah. Terima kasih atas segala sesuatunya ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah juru selamat kami. Engkaulah yang membuat hari-hari kami umat manusia menjadi lebih berarti, menjadi lebih berwarna. Engkaulah yang memberikan kami umat-umat manusia kehidupan yang begitu penuh dengan kasih sukacita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami alaskan doa ini ke dalam tangan dan pengasihan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 346, baitnya yang pertama dan yang kedua.